Oke, kali ini lagi-lagi Paman Donald membuat satu kehebohan yang cukup mengejutkan nih bos. Presiden Amerika ini dengan gaya khasnya yang penuh kontroversi baru saja menandatangani perintah untuk mengganti nama Departemen Pertahanannya menjadi Departemen Perang, Department of War. Nah loh, ini orang nampaknya memang agak ngeri-ngeri sedap nih bos. Seolah-olah dunia suka-suka dia yang atur ya kan? Ia pun menyatakan bahwa baginya kata pertahanan terdengar lemah, pasif dan kurang menggambarkan semangat ofensif yang ia yakini harus dimiliki Amerika. Bahkan ia mengingat kembali kejayaan negeri Paman Sam ketika memenangkan Perang Dunia I dan II, di mana saat itu nama Pentagon memang masih bernama Departemen Perang bos. Nah, dalam perintahnya itu berdiri gagah di Gedung Putih Menteri Pertahanannya P.T. Hegseth, yang kini mungkin juga mau diganti namanya jadi Menteri Perang ya kan. Paman Donald pun menegaskan bahwa perubahan ini adalah pesan kemenangan bagi dunia. Nama itu jauh lebih tepat dengan situasi global saat ini, cerocos beliau. Ia katakan dulu semua orang senang, kita punya sejarah kemenangan luar biasa ketika namanya masih Departemen Perang. Kemudian kita ubah jadi Departemen Pertahanan dan itu menurut saya terlalu defensif, ujar Donald Trump. Dan secara hukum perubahan ini ya tetap harus melewati Kongres Amerika bos dan tinjauan hukum ketat. Namun meski begitu, Paman Donald pun nampaknya tak gentar. Bahkan jauh sebelum tanda tangan resminya hari ini, ia sudah berulang kali menyebut Hegseth sebagai Menteri Perang termasuk di pertemuan puncak NATO. Dan kini sontak, Mimin dan juga seluruh dunia pastinya bertanya-tanya nih bos. Apakah ini hanya sekedar gimmick politik khasnya Paman Donald? Ataukah ini pertanda bahwa Amerika sedang mempersiapkan diri untuk babak baru konfrontasi global? Nah, ini berat nih. Kalau dari sudut pandang kacamata kuda Mimin, maka sepertinya ada beberapa kemungkinan alasan dibalik langkah dramatis ini bos. Yang pertama ya jelas beliau ingin menunjukkan pesan politik dan simbol kekuatan Amerika. Pasalnya Paman Donald memang terkenal suka bermain simbol bos. Mengganti pertahanan menjadi perang adalah cara untuk menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya bertahan, tapi kini siap menyerang. Ini juga bisa menjadi pesan psikologis untuk lawan-lawan geopolitiknya seperti Tiongkok, Rusia dan Iran bahwa Washington kini bakal lebih agresif di bawah kepemimpinannya. Kemudian alasan yang kedua, hal ini juga bisa untuk membangkitkan sentimen nasionalis bos. Jadi memang Paman Donald ini kerap menggaungkan kejayaan Amerika di masa lalu dengan menghidupkan kembali istilah Departemen Perang yang digunakan sejak era George Washington hingga tahun 1947. Kini ia pun seolah ingin menyalakan kembali api patriotisme, mengajak rakyat untuk kembali pada era kemenangan. Dan cara ini sangat cocok dengan basis pendukung Donald Trump yang sering menggaungkan militerisme dan kekuatan keras. Nah, kemudian alasan yang ketiga, bisa jadi ini adalah persiapan strategi global, bos. Jadi, Paman Donald bisa saja ingin mengubah postur militer Amerika dari defensif postur menjadi lebih ofensif postur. Dengan situasi dunia yang memanas, perang Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan serta isu Taiwan, mungkin sang preman ini ingin memposisikan Amerika sebagai pihak yang bukan hanya melindungi diri, melainkan juga siap melancarkan aksi militer bila diperlukan. Kemudian yang keempat, ini bisa jadi sebagai taktik tekanan politik domestiknya. Karena ya, bisa juga jadi ini sekedar manuver untuk menggertak Kongres, lawan politik dan sekaligus mengalihkan perhatian publik dari isu-isu dalam negerinya sendiri bos. Jadi dengan headline besar seperti ini, ia pasti bakal sukses mengendalikan narasi media. Nah, jadi itu tadi isi kepala Mimin bos. Dengan menghidupkan istilah Departemen Perang, Paman Donald ini sepertinya ingin membentuk citra bahwa Amerika kini juga berada dalam mode ofensif, bukan sekedar bertahan. Dan ini ya lebih ke strategi politik dan simbolik. Tapi jangan salah juga, dunia juga patut waspada di mos. Sebab jika mentalitas perang benar-benar mendominasi kebijakan Amerika, maka eskalasi konflik global
bisa meningkat drastis dan kita semua bisa kena imbasnya. Cukup selekedap. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.